Sementara itu, sejumlah wilayah di DKI Jakarta terendam banjir dampak hujan deras yang mengguyur wilayah ibu kota sejak Kamis dini hari. Hingga Kamis siang, banjir setinggi 50 cm masih merendam ruas Jalan Ledjen Suprapto di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tidak hanya menghambat arus lalu lintas, tingginya banjir juga membuat sejumlah karyawan yang berkantor di lokasi terdampak banjir terpaksa harus menggunakan perahu rakitan yang disediakan Pemprov DKI untuk bisa masuk ke areal kantor. Pihak Kelurahan Cempaka Putih Timur menyebut banjir yang terjadi sejak Kamis pagi diakibatkan meluapnya Kali Utan Kayu. Ada 3 unit rumah pompa yang dioperasikan agar banjir dapat segera surut. Pengertian banjir. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi dari banjir sendiri yaitu keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Faktor penyebab terjadinya banjir di DKI Jakarta. Poin pertama, ada curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tertinggi di Jabodetabek terjadi pada tanggal 5 Februari dengan posisi 152 mm. Poin kedua, ada kiriman dari Bogor. Tingginya curah hujan di kawasan puncak Bogor dapat menyebabkan Kali Ciliwung pun ikut meluap. Wilayah Jakarta di pinggiran sungai pun ikut terendam. Poin ketiga, ada penurunan muka tanah. Kementerian Bappenas memperkirakan pada tahun 2030 DKI Jakarta bisa ikut tenggelam akibat dari penyurutan air tanah yang berlebihan, sehingga permukaan tanah di sebagian wilayah Jakarta pun ikut menurun. Poin keempat itu ada berkurangnya RTH. Sebesar 11% wilayah DKI yang punya ruang terbuka hijau atau yang disingkat dengan RTH. Hal ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air. Poin kelima itu ada dikepung 13 sungai. Wilayah DKI menjadi hilir dari pertemuan 13 anak sungai. Kontur wilayah yang cenderung di bawah permukaan air pasang laut dapat menyebabkan terjadinya banjir. Poin keenam ada sampah. Masih banyak warga yang suka membuang sampah ke sungai. Pada kasus sebelumnya pernah terjadi sebanyak 1.596 ton sampah yang diangkut dari Ciliwung. Poin ketujuh terakhir itu ada pemukiman di daerah aliran sungai atau DAS. Dari tahun 1998 sampai tahun 2008 terjadi kenaikan jumlah permukaan hingga 3 kali lipat. Kemampuan sungai menampung debit air pun ikut berkurang. Dampak banjir bagi kesehatan terdiri dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu masalah kesehatan. Banjir dapat menyebarkan wabah gangguan kesehatan yang lebih mudah menyebar dan menyerang individu, khususnya kaum lanjut usia dan anak-anak. Lalu yang kedua ada kerugian ekonomi. Banjir dapat menyebabkan kerugian ekonomi akibat kerusakan properti, harga barang-barang, dan pengurangan aktivitas ekonomi. Lalu yang ketiga itu ada sulitnya air bersih. Banjir dapat mengurangi sumber air bersih yang sangat diperlukan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya krisis air bersih. Lalu yang keempat ada aktivitas warga terhambat. Banjir dapat membuat aktivitas warga terhambat seperti perjalanan ke tempat kerja, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Lalu yang kelima ada munculnya korban jiwa. Banjir dapat menyebabkan korban jiwa akibat luapan air atau longsor. Yang keenam pada kerusakan ekosistem. Banjir dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang dapat mempengaruhi kesehatan. Lalu yang ketujuh ada kerusakan fasilitas kesehatan. Banjir dapat menyebabkan kerusakan fasilitas kesehatan yang dapat mempengaruhi kesehatan. Lalu yang kedelapan ada munculnya penyakit. Banjir dapat menyebarkan wabah gangguan kesehatan yang lebih mudah menyebar dan menyerang individu, khususnya kaum lanjut usia dan anak-anak. Lalu ada aspek sosial. Yang pertama yaitu kurangnya bahan makanan. Banjir dapat mengharuskan masyarakat korban untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman dan meninggalkan semua fasilitasnya yang terbilang sangat berharga untuk masyarakat. Lalu yang kedua adanya rusaknya infrastruktur. Banjir dapat menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mempengaruhi kesehatan. Lalu yang ketiga ada ketersediaan air bersih. Banjir dapat menyebabkan ketersediaan air bersih menipis yang sangat diperlukan. Upaya pencegahan mitigasi bencana banjir. Mitigasi bencana banjir melibatkan serangkaian upaya pencegahan, responsif, dan rehabilitatif. Beberapa langkah mitigasi yang dapat dilakukan meliputi upaya mitigasi banjir juga mencakup langkah-langkah seperti memahami istilah peringatan banjir, mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal, melindungi rumah dari banjir, dan melakukan persiapan evakuasi. Semua langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana banjir, serta melindungi masyarakat dan aset mereka.